Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, pada kesempatan ini kita kembali untuk membahas tentang perkuliahan keterampilan menulis. Dan kemarin kita sudah tatap muka secara langsung ya di kelas. Hari ini kita tatap muka secara virtual melalui Zoom meeting, namun tidaklah mengurangi kebermaknaan perkuliahan kita pada kesempatan ini. Saudara, pada hari kemarin saya sudah menyampaikan pada Anda bahwa sebagai seorang mahasiswa calon guru bahasa Indonesia, Anda harus menguasai juga teori tentang bagaimana menulis laporan hasil penelitian ya, meskipun Anda baru semester 4, masih lama untuk menulis laporan hasil penelitian, tapi ketika nanti ada yang bertanya, masyarakat bertanya, Anda sudah bisa menjawab ya. Paling tidak Anda menguasai materinya ataupun teori-teori, konsep-konsep tentang menulis laporan hasil penelitian. Nah, untuk hari ini kita lebih spesifik, yaitu menulis skripsi. Bagaimana cara kita menulis skripsi? Nah, ini nanti akan kita bahas bersama, dan untuk lebih mendalamnya saya juga minta pada Anda untuk mengikuti video pembelajaran yang sudah saya siapkan di YouTube Dalman UML ataupun di Sepada UML melalui siakat uml.ac.id ya. Nah, begitu juga dengan materi kita kemarin, yaitu tentang menulis laporan hasil penelitian. Itu juga bisa Anda ikuti secara ya rinci ya ataupun secara detail itu di video pembelajaran yang sudah saya siapkan, itu di YouTube Dalman UML ataupun di Sepada UML melalui siakat UML ya. Nah, oleh sebab itu Anda bisa mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin tuh berkali-kali ataupun melalui video pembelajaran tersebut ya di YouTube Dalman UML. Nah, oleh sebab itu saudara, saya berharap Anda sebagai seorang mahasiswa betul-betul menguasai materi yang kita bahas ya. Nah, untuk kesempatan ini sekali lagi kita akan membahas tentang apa itu menulis skripsi. Jangan sampai nanti Anda ketika ditanya, Mbak, apa skripsi itu ya? Mbo, kata Anda kan, tidak tahu apa yang maksud dengan skripsi. Nah, jangan sampai Anda tidak menjawab dengan benar ya, karena Anda sebagai seorang calon guru bahasa Indonesia, apalagi Anda prodinya ada prodi pendidikan bahasa Indonesia, ya mata kuliah keterampilan menulis itu 4 SKS harus Anda kuasai. Ya. Keterampilan berbahasa itu kan ada keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan juga keterampilan membaca. Itu harus Anda kuasai. Apalagi keterampilan menulis ini wajib bagi Anda kuasai, dan ini ada mata kuliah skill Anda ya, keterampilan bagi Anda. Nah, saudara, kembali ke menulis skripsi tadi, bahwa sebetulnya skripsi itu sendiri adalah suatu karya ilmiah yang kita tulis dalam rangka menyelesaikan studi kita ya. Kalau Anda itu menyelesaikan S1 Anda begitu. Nah, ini wajib Anda membuat ataupun menyusun skripsi kalau Anda mau menjadi seorang sarjana pendidikan bahasa Indonesia ataupun sarjana yang lainnya. Kemudian, saudara, penulisan skripsi ini sebetulnya merupakan bukti kemampuan akademik saudara sebagai seorang mahasiswa ya dalam bidang penelitian, tentunya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Nah, jadi kalau Anda prodinya prodi pendidikan bahasa Indonesia, ya skripsi yang Anda tulis juga ya sesuaikan dengan bidang keahlian Anda, yaitu pendidikan bahasa Indonesia. Nah, kemudian saudara, skripsi juga ini disusun dan tentu saja dipertahankan untuk mencapai gelar sarjana Anda ya nantinya di universitas ataupun tempat Anda kuliah. Nah, kemudian perlu juga Anda ketahui bahwa pada hakikatnya skripsi itu ataupun bentuk karya ilmiah ini adalah bentuk laporan dari satu jenis evaluasi. Nah, laporan, makanya kemarin itu kan secara umum laporan hasil penelitian. Nah, itu kan
laporan hasil penelitian itu digunakan untuk semua orang. Jadi bagi yang mau membuat penelitian harus membuat laporan hasil penelitian. Sudah nyambung lagi? Apa bisa mendengar suara kembali? Suara saya bisa terdengar? Apakah suara saya bisa terdengar kembali? Putus-putus, Pak. Putus-putus ya. Waduh, sayang sekali ya. Memang sinyalnya kena hujan kan di sini. Sinyalnya kurang bagus ya. Baik, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan bisa Anda tangkap. Tolong Anda konsentrasi ya. Jadi pada hakikatnya, saudara, skripsi atau bentuk karya ilmiah ini adalah bentuk laporan dari satu jenis evaluasi terhadap pernyataan empirik ya, kenyataan objektif yang kita telusuri melalui penelitian. Nah, inilah sebetulnya yang dinamakan skripsi. Makanya sistematika penulisan skripsi itu pada dasarnya itu meliputi ada abstrak ya, kemudian ada halaman judul. Nah, ini hilang lagi tuh ininya, apa namanya itu internetnya ya. Nah, ini ada lagi ya. Coba. Ya, ada lagi sekarang. Bisa mendengar kembali? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, baik. Ya, putus-putus tadi. Nah, saudara, saya share sajalah, share screen ya. Saya share screen. Nah, ini dia sistematika penulisan skripsi ya. Jadi Anda bisa screenshot sistematika penulisan skripsi ini. Jadi pada skripsi itu ada abstrak sistematika penulisannya ya. Nah, lalu ada halaman judul sana, kemudian ada juga halaman pernyataan, halaman pengesahan, ada riwayat hidupnya ya, ada persembahan, ada moto juga kata pengantar, itu kemudian ada daftar isi, ada daftar tabel, dan juga daftar lampiran. Nih, nah kemudian saudara, setelah itu ada bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan ini, saudara, ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah ya, kemudian ada pembatasan masalah, ada perumusan masalah, tujuan dan penggunaan penelitian, dan juga ruang lingkup penelitian. Yang minimal harus ada latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, dan tujuan serta kegunaan penelitian itu minimal ya. Nah, kemudian bab 2-nya, saudara, ada tinjauan pustaka, kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, pada hari kemarin saya sudah sampaikan pada Anda, ini sebetulnya yang ada hipotesis ini biasanya untuk penelitian yang bersifat kuantitatif. Tapi kalau penelitian yang bersifat kualitatif tidak menggunakan hipotesis ya. Nah, jadi 2.1-nya tentu saja tinjauan pustaka, 2.2-nya kerangka berpikir, dan kan 2.3-nya ini hipotesis. Nah, kemudian untuk bab 3, saudara, itu metode penelitian. Jadi metode penelitiannya itu kita kembangkan menjadi metode penelitian itu sendiri apa gitu ya, metode apakah Anda menggunakan metode kualitatif ataupun metode kuantitatif ataupun R&D, maksudnya itu penelitian pengembangan ya. Nah, kemudian selanjutnya ada variabel penelitiannya. Jadi di metode penelitian ini Anda harus menyampaikan metode penelitiannya apa, variabel penelitiannya itu apa saja, lalu populasi dan sampel. Nah, biasanya populasi dan sampel ini ada populasi, ada sampel, ada juga teknik samplingnya, bagaimana Anda mengambil sampelnya. Itu biasanya itu penelitian jenisnya penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian kualitatif tidak perlu adanya populasi dan sampel. Biasanya ya langsung subjek penelitiannya ya. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini bisa Anda ya identifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu ada teknik pokok, ada teknik penunjang. Nah, atau bisa saja langsung teknik pengumpulan data ini ya. Kemudian instrumen penelitian.
Nah, kemudian instrumen penelitian ini, saudara, ini ada uji validitas soalnya, ada juga uji reliabilitas ya. Kemudian ada analisis tingkat kesukaran dan juga daya beda soal. Nah, ini perlu Anda lakukan untuk instrumen penelitian. Kemudian ada teknik analisis data ya di bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi teknik analisis data itu wajib ada. Di analisis datanya bagaimana. Ya. Nah, kemudian bab 4-nya dan bab 4 yang saya maksud adalah hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di sana berarti kita bagi menjadi 2 saja, yaitu hasil penelitiannya bagaimana, lalu pembahasannya bagaimana. Nah, kemudian baru kita masuk kepada bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan, yang kita buat yang kedua saran. Jadi sama dengan laporan hasil penelitian kemarin ya. Nah, kemudian jangan lupa cantumkan daftar pustakanya, termasuk lampirannya. Nah, untuk lebih mendalam tentang sistematika penulisan skripsi ini, Anda bisa mengikuti di video pembelajaran yang sudah saya siapkan ya di YouTube Daman UML. Ya, saya kira itu, saudara. Jadi Anda perlu untuk lebih memahami tentang bagaimana menulis skripsi itu. Anda bisa juga menguasai ataupun memiliki buku saya yang berjudul Menulis Karya Ilmiah oleh Dr. Daman MPD, penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta ya. Atau juga Anda bisa memiliki buku saya yang berjudul Keterampilan Menulis oleh Dr. Daman MPD, penerbitnya PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Itu ada semua di sana dan sangat baik Anda kuasai, apalagi Anda seorang mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Juga mahasiswa yang lainnya bisa menggunakan buku tersebut ya, buku keterampilan menulis dan juga buku metode buku menulis karya ilmiah. Ya, baik itu ya. Sebelum saya tutup, ada tidak yang ingin Anda tanyakan? Jadi secara singkat ini saya jelaskan. Untuk selanjutnya Anda bisa masuk kepada video pembelajaran ya. Ya, silakan jika ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan konsep menulis skripsi. Jadi meskipun Anda belum ya cukup semesternya, bukan berarti Anda tidak harus ini ya belajar tentang menulis skripsi. Anda juga harus belajar karena Anda prodi pendidikan bahasa Indonesia di semester 4 itu ada mata kuliah keterampilan menulis. Jadi keterampilan menulis ini termasuk ya menulis skripsi yang ada di sana ya. Ya, silakan jika ada. Jangan sampai pula nanti Anda ditanya oleh masyarakat tidak tahu itu apa arti skripsi dan bagaimana cara menulis skripsi. Dengan ini Anda sudah bisa memahaminya ya. Silakan, ada yang tanyakan, Mbak Sri Handayani kemarin kemana? Kemarin rapat Pak saya Pak. Oh, rapat, ya baik. Ada yang ingin Anda tanyakan? Silakan. Untuk kesimpulan itu emang harus mengenai apa yang kita skripsikan atau bisa bukan Mas. Kalau saran itu harus sesuai dengan apa yang kita tulis, apa bisa misalnya kita sarannya itu mengenai misalnya kita lagi PPL di sekolah gitu. Kemudian sarannya itu untuk sekolah gitu boleh nggak Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi kesimpulan pada bab 5, kesimpulan dan saran itu ya, Anda itu memberikan ya kesimpulan secara keseluruhan dari apa yang Anda bahas ya. Apa yang Anda bahas pada bagian bab 4. Kan ada hasil penelitian dan pembahasan. Jadi ambil pernyataan apa yang Anda bahas, tapi bukan menggunakan copy paste ya. Simpulan ini betul-betul menggunakan bahasa Anda sendiri, meskipun maksudnya sama, tetapi kan bahasanya berbeda. Dan simpulan itu kan lebih singkat. Kalau pembahasan kan lebih banyak, ya. Simpulan lebih ringkas, pembahasan lebih banyak. Nah, simpulan ini mencerminkan apa yang sudah kita bahas.
Jadi dari hasil penelitian itu bisa kita simpulkan. Misalnya Anda meneliti tentang kemampuan menulis karangan narasi pada siswa SMP kelas 2 misal. Kelas 7 ya berarti ya. Nah, kelas 8, kelas 2. Kelas 8. Nah, itu berarti kesimpulan Anda nantinya, kesimpulan besarnya itu bahwa kemampuan menulis karangan narasi pada siswa kelas 2 SMP atau kelas 8 SMP Muhammadiyah 3 Labuan Ratu itu misalnya itu baik kesimpulannya. Nah, atau kesimpulannya rendah bisa jadi. Itu ya, sangat rendah misalnya atau sangat baik, silakan saja. Apa sangat kurang misalnya kemampuannya. Bisa jadi ya, sangat kurang, cukup misalnya. Kemudian sangat baik gitu ya. Atau bisa jadi Anda bisa menyampaikan bahwa apa yang menjadi ringkasan pada bagian pembahasan itulah yang Anda sampaikan pada bagian kesimpulan. Jadi Anda memberikan pernyataan ulang terhadap isi bahasan itu dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Itu ya. Nah, kemudian untuk saran itu sebetulnya kita menyarankan dari hasil temuan penelitian kita itu apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh orang-orang terkait atau instansi terkait atau sekolah terkait juga misalnya tempat penelitian kita. Misalnya tadi itu kita meneliti di SMP Muhammadiyah 3. Nah ternyata di sana kemampuan menulis narasinya masih rendah misalnya. Nah berarti saran kita agar guru bahasa Indonesia dapat melatih siswa tersebut untuk menulis karangan narasi itu secara intensif, ya, secara intensif mendalam berarti, secara intensif. Jadi dengan mereka berlatih secara intensif, mereka kedepannya diharapkan dapat memiliki kemampuan yang tinggi gitu tentang menulis karangan narasi tadi. Nah, seperti itu. Dan juga Anda juga bisa menyarankan pada guru-gurunya agar guru-gurunya itu juga mencari metode yang tepat di dalam mengajar karangan narasi tersebut. Nah, kemudian juga menyarankan kepada siswanya agar siswanya itu bisa memahami ya konsep tentang karangan narasi itu sendiri. Nah, seperti itu ya, Mbak Yani, Mbak Sri, bisa dipahami? Masih, Pak. Ya, baik. Bisa, Nah, Pak. jangan lupa ya, ini tadi setelah selesai bab 5 itu harus ada daftar pustaka. Jangan sampai nanti daftar pustakanya tidak dibuat ya. Kalau skripsi itu wajib ada. Jangan pula hanya 10 sumbernya, jangan. Usahakan di atas 15. Harusnya itu 20 ke atas ya kalau mahasiswa S1 itu. Orang tugas saja 15 lebih bahkan ya. Tugas makalah Anda. Apalagi skripsi itu semakin banyak sumbernya, semakin bagus. Gitu ya. Jadi termasuk lampiran-lampiran itu harus Anda sampaikan, dilampirkan. Misalnya ada foto-foto Anda meneliti tentang penelitian tindakan kelas, misalnya penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan argumentasi pada siswa. Nah, dengan menggunakan metode tertentu misalnya. Nah, sehingga nanti dengan demikian, dengan menggunakan metode misalnya diskusi atau metode latihan, siswa itu dapat menulis karangan argumentasi dengan baik misalnya itu. Nah, itu berarti ya
foto-foto ini tadi itu, foto-foto bagaimana Anda itu mengajar karangan argumentasi pada siswa itu, agar siswa itu senang menulis karangan argumentasi, dan juga agar siswa itu ya belajarnya menyenangkan. Nah, Anda buat foto, Anda videokan dan juga Anda foto. Nah, kalau video lampirannya bisa saja ini ya, linknya. Nah, linknya kalau misalnya videonya ada linknya, Anda buat dulu YouTube-nya, kemudian Anda tampilkan linknya di lampiran tersebut. Atau foto-fotonya ya juga bisa dilampirkan. Kemudian surat menyurat, lalu RPP Anda, maksudnya rencana pelaksanaan pembelajarannya ya, itu apa kalau di sekolah namanya? RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, bukan rencana perbaikan pembelajaran. Nah, tapi kalau di ini penelitian tindakan kelas, Anda menggunakan RPP-nya itu singkatan itu rencana perbaikan pembelajaran, begitu ya? Tuh. Bukan rencana pelaksanaan pembelajarannya, tapi sama, sebetulnya sama. Hanya saja karena ini penelitian tindakan kelas, berarti kan kita RPP-nya rencana perbaikan pembelajarannya. Nah, baik, saya kira itu. Ada lagi yang lain, silakan. Nisa, ada Nisa yang ingin tanyakan? Zaratu Nisa? Alhamdulillah cukup, Pak. Cukup. Yulia, ada Yulia yang ingin tanyakan? Siti Yulia Ambar? Cukup, Pak. Cukup. Laila, ada Laila yang ingin tanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Resti, ada? Cukup, Pak. Maulana, ada yang ingin tanyakan Maulana? Halo Maulana? Maulana. Ya, baik. Saudara, saya minta untuk lebih mendalamnya materi kita pada hari ini, silakan Anda masuk ke video pembelajaran ya yang ada di YouTube Daman UML ataupun di Sepada UML. Silakan diisi absennya baik di Sepada maupun di Google Form Anda ya yang sudah Anda buat. Ya, saya kira demikian untuk program kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Silakan Anda lanjutkan pada video pembelajaran ya. Terima kasih, Sairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.